Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 pedagogik yang beranggotakan Fahri Ismaili, Gali Dwi Novianto, Muhammad Erwin Gustian Nugraha, dan Sarah Nurfadila. Kami akan memaparkan materi mengenai pergaulan dan pendidikan dengan pokok pembahasan yaitu 1. Pergaulan sebagai tempat fenomena pendidikan atau situasi pendidikan. 2. Fenomena pendidikan berlangsung dalam pergaulan orang dewasa dengan anak. 3. Sifat-sifat pergaulan pendidikan. 4. Kemungkinan dan sifat perubahan situasi pergaulan biasa menjadi situasi pendidikan. Dan 5. Sifat pendidikan. Saya akan menjelaskan tentang pergaulan sebagai tempat fenomena pendidikan. Manusia merupakan makhluk sosial, sehingga ia hidup bersama dan bergaul dengan sesamanya. Nah, pergaulan sendiri menurut KBBI adalah kehidupan berteman atau bermasyarakat. Tentunya, di dalam suatu pergaulan, manusia akan melakukan tindakan-tindakan tertentu, di mana tindakan tersebut dapat saling mempengaruhi antara manusia satu dengan manusia lainnya. Ada berbagai jenis pergaulan antar manusia. Pada kali ini, saya akan membedakan 3 jenis pergaulan berdasarkan pelakunya. Pertama, pergaulan antara orang dewasa dengan orang dewasa. Contohnya, pergaulan antara seorang guru dengan orang tua murid. Kedua, pergaulan antara orang dewasa dengan anak. Contohnya, pergaulan antara guru dengan siswanya. Dan ketiga, pergaulan antara anak dengan anak. Contohnya, pergaulan peserta didik dengan teman sebayanya. Dalam setiap jenis pergaulan terdapat situasi tertentu, di mana situasi tersebut merupakan suatu keadaan yang mempunyai bentuk dan tujuan tertentu dari pergaulan yang bersangkutan. Terdapat 2 macam situasi pergaulan. Yang pertama, situasi pergaulan biasa atau situasi pergaulan bukan pendidikan. Nah, situasi pergaulan biasa umumnya didasarkan untuk memuaskan keinginan seorang manusia. Contohnya, guru menawarkan buku kepada siswanya dengan tujuan mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan tersebut. Nah, dari contoh tersebut terlihat nih bahwa tindakan guru tersebut bukanlah suatu situasi pendidikan, melainkan situasi pergaulan, karena tujuan tindakan tersebut bukan tujuan pendidikan, meskipun berada di dalam lingkungan sekolah. Kedua, situasi pendidikan. Situasi pendidikan didasarkan atas suatu tujuan pendidikan. Contohnya, seorang ibu menyuruh anaknya untuk mencuci piring didasari oleh suatu tujuan agar anaknya berdisiplin dan mandiri. Contoh lainnya, ibu guru membimbing siswanya mengerjakan LKS demi keberhasilan siswanya di masa depan. Nah, dari contoh tersebut terlihat bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan didasari atas tujuan pendidikan. Dapat disimpulkan bahwa tidak semua pergaulan mengandung situasi pendidikan atau fenomena pendidikan, tetapi fenomena pendidikan hakikatnya berada di dalam suatu pergaulan. Fenomena pendidikan berlangsung dalam pergaulan orang dewasa dengan anak. Dapat diketahui bahwa berdasarkan pelakunya pergaulan dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu pergaulan orang dewasa dengan orang dewasa, pergaulan orang dewasa dengan anak, dan pergaulan anak dengan anak. Berdasarkan analisis fenomenologis, fenomena pendidikan atau situasi pendidikan hanya berlangsung di dalam pergaulan orang dewasa dengan anak. Hal ini dikemukakan oleh Lemfeld tahun 1980, bahwa lingkungan tempat kita melihat fenomena pendidikan terlaksana terdapat dalam pergaulan orang dewasa dengan anak. Dengan hal tersebut, maka pendidikan atau kegiatan mendidik hanya akan berlangsung dalam pergaulan orang dewasa dengan anak atau orang yang belum dewasa. Baik, yang selanjutnya adalah pembahasan mengenai sifat-sifat pergaulan pendidikan. Nah, fenomena pendidikan atau situasi pendidikan berlangsung di dalam pergaulan antara orang dewasa dengan anak. Namun, tidak setiap pergaulan antara orang dewasa dengan anak mengandung situasi pendidikan. Dalam pergaulan, tidak setiap tindakan atau pengaruh orang dewasa yang diberikan kepada anak adalah hal yang sifatnya mendidik. Kemudian, pengaruh orang dewasa kepada anak dikatakan mendidik apabila tindakan atau pengaruh itu diberikan secara sengaja dan bersifat positif.
bersifat positif di sini berarti bahwa isi tindakan atau pengaruhnya itu bersifat membantu anak agar cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri dan terarah kepada pencapaian kedewasaannya. Dari argumen yang saya sampaikan tadi, Langenfeld mengemukakan adanya dua sifat pergaulan dalam pendidikan. Yang pertama, dalam pergaulan pendidikan itu mesti ada orang dewasa yang secara sengaja berusaha mempengaruhi anak. Pengaruh itu datangnya dari orang dewasa atau yang diciptakan oleh orang dewasa secara sengaja. Misalnya, orang dewasa memberikan motivasi kepada anak, memberikan nasihat, dan juga teladan, nilai-nilai teladan yang harus ditiru oleh anak. Yang kedua, pengaruh dari orang dewasa itu ditunjukkan agar anak atau orang yang belum dewasa mencapai kedewasaannya. Dengan kata lain, pengaruh itu bersifat positif. Seperti yang saya sampaikan tadi, pengaruh yang bersifat positif ini berarti membantu anak agar cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri dan terarah dalam mencapai kedewasaannya. Kemungkinan dan sifat perubahan situasi pergaulan biasa menjadi situasi pendidikan. Situasi pergaulan biasa pada saat tertentu dapat diubah menjadi situasi pendidikan. Sebaliknya pula, pada saat tertentu, situasi pendidikan dapat diubah menjadi situasi pergaulan biasa, seperti yang dikatakan oleh Langenfeld pada tahun 1980. Pergaulan itu seakan-akan disediakan untuk memungkinkan munculnya gejala pendidikan, dan yang setiap waktu pula bersedia menyimpan kembali gejala pendidikan itu. Situasi pergaulan biasa antara orang tua atau orang dewasa dengan anak dapat berubah atau diubah menjadi situasi pendidikan jika terpenuhinya dua sifat pergaulan pendidikan yang menurut Langenfeld adalah 1. Wajar dan 2. Tegas. Perlunya kewajaran dalam mengubah situasi pergaulan biasa menjadi situasi pendidikan dalam keadaan tertentu. Pengubahan situasi pergaulan bisa menjadi situasi pendidikan hendaknya dilakukan secara wajar sehingga tidak tampak jelas dan tidak dirasakan kesengajaannya oleh anak didik. Walaupun sesungguhnya perubahan situasi pergaulan itu secara sengaja diciptakan oleh pendidik. Selanjutnya, perlunya ketegasan dalam mengubah situasi pergaulan biasa menjadi situasi pendidikan. Selain harus dilakukan secara wajar, dalam rangka mengubah situasi pergaulan biasa menjadi situasi pendidikan harus dilakukan secara tegas. Alasannya bahwa sifat pengubahan situasi seperti itu akan memberikan kejelasan bagi anak tentang apa yang positif atau negatif, mana yang baik atau tidak baik, mana yang benar atau salah, serta menyadari apa yang boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Perlu diperhatikan, istilah tegas atau ketegasan dalam kalimat ini bukan berarti keras atau kekerasan. Tegas di sini maksudnya harus menunjukkan kejelasan perbedaan antara pengetahuan, sikap, nilai-nilai, dan perbuatan yang baik dan benar atau dengan yang salah dan tidak baik. Lingkungan pendidikan. Pergaulan dalam rangka pendidikan berlangsung di berbagai lingkungan. Secara umum, lingkungan di pendidikan dibagikan ke dalam 3 jenis, yaitu 1. Lingkungan pendidikan informal atau keluarga, 2. Lingkungan pendidikan formal atau sekolah, dan 3. Lingkungan pendidikan non-formal atau masyarakat. Selanjutnya, sifat pendidikan. Oke, dari dua sifat pergaulan pendidikan yang dikemukakan oleh Langenfeld, dapat disimpulkan bahwa tindakan dan pengaruh yang diberikan pendidik kepada peserta didik dapat dikategorikan sebagai pendidikan hanya apabila diupayakan secara disengaja dengan cara-cara yang tidak melanggar nilai-nilai baik dan norma-norma yang diakui masyarakat. Kemudian, tindakan atau pengaruh tersebut diarahkan kepada tujuan yang sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma yang diakui masyarakat.
Maka dari itu dinyatakan bahwa pendidikan bersifat normatif. Apabila pendidik melakukan tindakan atau memberikan pengaruh kepada anak yang menyalahi norma-norma dan nilai-nilai baik yang diakui masyarakat, maka perbuatan tersebut tidak digolongkan ke dalam pendidikan. Implikasi dari pendidikan bersifat normatif bahwa tujuan, isi, cara, dan alat yang digunakan oleh pendidik semuanya harus diarahkan untuk membimbing anak kepada hal-hal yang baik atau ke arah kedewasaan.